Penghargaan reward dan hukuman punishment. Itu yang gimana ya, Mbak? Halaman 11.30. Kok modul 11? Kok modul 11 ya, Mbak? Sulis. Oh. Walah. Iya. Jadi ini istirahat sebentar ya, modul 8 ini jawab yang 11 dulu. Jadi gini, setiap manajer itu memiliki langkah-langkah sendiri untuk memotivasi pekerjanya. Entah dari dia yang memperbaiki suasana perusahaan, kekeluargaannya seperti apa. Salah satu caranya juga dia bisa memberikan reward serta punishment. Dalam artian, dia akan memberikan penghargaan atau sejumlah barang, sejumlah nilai, sejumlah jabatan, ataupun hal-hal baik yang diinginkan oleh pekerja agar itu bisa meningkatkan motivasinya dia dalam bekerja. Ketika dia bisa bekerja dengan baik, maka dia akan memperoleh reward itu. Dalam artian dia akan memperoleh keuntungan dari timbal balik sebagai timbal balik karena kerjanya dia bagus. Tetapi kalau kerjanya dia buruk, maka dia akan memperoleh ganjaran atau hukuman dari apa yang telah dia lakukan, karena sudah pasti ketika dia kerjanya tidak baik, dia pastikan pertama dia tidak mencapai target, kedua dia juga memberikan kerugian terhadap proses produksi ataupun kepada perusahaan. Maka harus ada ganjaran agar di mana pekerja itu tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi, seolah-olah itu memberikan efek jera atau hukuman terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh pekerjanya itu sendiri. Sudah ya, kita balik lagi ke modul 8 ya. Sudah, nggak apa-apa, yang penting udah kejawab. Nah, selanjutnya adalah cara memasuki pasar internasional. Di sini adalah yang pertama, intelijen bisnis. Kita harus mengaktifkan intelijen kita dalam berbisnis, intelijen kita dalam pemasaran, dan riset berbisnis. Dalam artian, kita memperbanyak informasi kita di dunia bisnis, pemasaran, dan kita melakukan penelitian terhadap proses bisnis. Nah, dalam membentuk kelangsungan hidup perusahaan, maka intelijen bisnis melakukan secara terus-menerus pengamatan kondisi eksternal perusahaan yang mencakup faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama,
adalah politik, di mana fluktuasi suhu politik suatu negara dipastikan akan mempengaruhi iklim berbisnis. Kedua adalah geografi. Kondisi fisik lingkungan akan mempengaruhi perusahaan dalam menentukan produk dan jasa yang akan diberikan kepada masyarakat. Jadi ini lebih cenderung ke kebutuhan masyarakat itu apa sih? Nah, kita harus ngapain? Jadi bisa, karena intelijen bisnis itu bisa bersifat pasif ataupun aktif. Kalau kita melakukan riset bisnis, berarti kita aktif untuk menggali seluruh informasi, ataupun kita juga pasif, kita itu mengikuti bagaimana sih perubahan arus bisnis, maka kita mengikuti. Atau kalau aktif, kitalah yang melakukan perubahan dalam bisnis. Sehingga perusahaan lain itu tuh mengikuti bagaimana manajemen kita. Kayak kita dulu itu loh yang waktu pertemuan langsung di Taipei, itu kan ada dua jenis kan, di mana kita melakukan aktif ataupun pasif. Jadi manajemen kita mempengaruhi lingkungan atau kita yang mengikuti perubahan dari lingkungan itu sendiri. Lanjut, yang selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah di sini adalah perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara langsung akan mempengaruhi kebijakan perusahaan, baik yang bersifat strategis maupun operasional. Pasti ya, karena kita pasti harus, dalam suatu negara, kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah. Entah dari pembayaran pajak, dari batas upah minimum pekerja, ataupun yang lain-lain. Kita harus mengikuti. Dan pemerintah juga, misalnya kalau kita nggak punya perjanjian ke negara ini, maka kita nggak akan bisa menjual produknya kita ke negara itu. Faktor yang keempat adalah sosial budaya. Faktor sosial budaya masyarakat di sekitar lokasi perusahaan dan industri harus mendapatkan perhatian dari pihak manajemen secara khusus, agar mereka mendukung peradaban perusahaan atau industri tersebut. Contohnya kayak gini, misalnya daerahnya itu ada di daerah terpencil yang dia mayoritas dia itu masih ke peningkatan produk agro ataupun pertanian. Kalau kita membangun pertambangan di situ, itu sudah pasti banyak sekali konflik yang disebabkan oleh sosial dan budaya masyarakat. Nah, itu harus diperhatikan secara khusus oleh manajemen untuk kita bisa mengatasi permasalahan itu, ataupun kita bisa melakukan strategi lain untuk menyelesaikan masalah itu. Yang terakhir adalah keamanan. Keamanan lingkungan akan mempengaruhi kelangsungan keberadaan perusahaan, karena tanpa jaminan keamanan, maka perusahaan tidak akan beroperasi dengan baik. Entah keamanan bagi karyawannya, ataupun keamanan secara menyeluruh di perusahaan itu sendiri. Contohnya, keamanan itu apa sih? Keamanan, misalnya kita di area terpencil sudah pasti yang misalnya dia banyak persengketaan, nah itu pasti kita akan rawan sekali terkena masalah keamanan. Dari yang sengketa ini kayak lebih ke apa ya, kontak fisik gitu. Nah, tapi kalau keamanan yang nggak kontak fisik itu apa sih? Kayaknya gini, contohnya kita di pabrik tahu yang dia memiliki limbah yang itu tidak baik untuk masyarakat, apalagi kalau limbahnya dibuang ke sungai. Nah, itu pasti pertama adalah keamanan tidak akan diperoleh oleh karyawannya. Dia udah dapat kunjungan dari masyarakat, kamu kok kerja di pabrik tahu tapi yang ngeracunin aku sih, kayak gitu. Dia juga keamanan karena limbah itu berbahaya secara kesehatan. Nah, keamanan
kesehatan dari karyawannya sendiri pun terganggu. Pun demikian dengan masyarakat sekitar yang terkena dampaknya. Jadi keamanan itu harus kita pikirkan dan kita kita harus melakukan pengamatan kondisi lingkungan yang detail terhadap keamanan sendiri. Itu merupakan salah satu cara bagaimana kita mengaktifkan intelijen kita dalam berbisnis. Selanjutnya adalah intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran sudah pasti sama dengan intelijen bisnis, cuma cakupannya yang satunya bisnis, yang satunya lebih ke pemasaran, di mana dia mempelajari apa sih kemauan dari konsumen, terus produk dan jasa dari perusahaan pesaing itu seperti apa, terus sampai bagaimana sih dia bisa memasuki pasar ekspor, pasar impor, bagaimana dia harus meningkatkan mutu dari produknya, bagaimana jasa yang sesuai dengan lingkungan di sana. Misalnya kalau kita ada di Kalimantan yang dia transportasinya lebih menggunakan air sebagai transportasi seperti sungai dan kawan-kawannya, sudah pasti kita akan lebih memilih untuk memberikan produk berupa jasa antar yang lebih ke teknologi bagaimana transportasi sungai dan kawan-kawannya. Jadi kita harus menyesuaikan itu dengan lingkungan, bagaimana customer itu butuhnya apa, mintanya apa. Misalnya kalau di musim penghujan ya butuhku payung. Gitu. Musim dingin aku butuhnya jaket tebal. Nah, itu merupakan tren ataupun selera konsumen yang perlu dipelajari oleh manajemen dalam meningkatkan aktivitasnya dalam melakukan intelijen pemasaran. Sudah pasti pesaing juga menjadi salah satu faktor yang harus kita perhatikan. Karena kalau kita mengeluarkan produk yang itu pesaingnya sudah banyak, ya akhirnya produk kita sebagai produk rata-rata. Iya, wassalamualaikum untuk Mbak Trini Puji. Selamat datang. Kita sudah sampai di halaman 68, Mbak Trini. Nah, gitu. Selanjutnya adalah riset bisnis. Riset bisnis. Ini dilakukan dengan cara kita menyelidiki atau kita melakukan sebuah penelitian. Pihak manajemen mengambil keputusan dengan 3 cara. Yang pertama adalah intuisi. Pengumpulan informasi didasarkan pada pemikiran tertentu yang dapat diterima karena nampak benar. Atau inilah yang menguntungkan bagi perusahaan. Lebih ke perasaan ataupun intuisi. Informasi tidak selalu harus cocok dengan fakta-fakta yang ada. Pembuat keputusan biasanya hanya mengandalkan indera keenamnya, atau dia lebih, ini kayaknya lebih cocok, ini kayaknya enggak, kayak gitu. Yang kedua adalah otoritas. Pengumpulan informasi didapatkan dari individu-individu tertentu yang bisa dipercaya karena yang bersangkutan dianggap ahli dalam mengetahui persoalan. Jadi kita berdasarkan pada orang yang memang ahli. Atau, dia tahu ini merupakan keputusan yang benar. Jadi kita berdasar terhadap apa yang dia tahu, apa sih yang ini biasanya kalau dilakukan ini harus diselesaikan dengan apa? Misalnya dokter kalau orangnya asma ngik gitu, itu harus apa gitu. Jadi dia udah ahli, dia udah tahu,